Selamat datang kembali di pembahasan kita. Hari ini kita mau gali lebih dalam satu konsep yang fundamental banget ya buat strategi bisnis. Namanya segitiga strategis. Ini idenya Kenichi Omai. Betul. Sumber kita dari bab 8 bukunya The Mind of the Strategist. Nah, misi kita sekarang nih, bongkar 3 pemain kunci dalam strategi. Dan gimana interaksi mereka itu bisa bikin kita punya keunggulan kompetitif. Sip. Langsung aja deh. Intinya strategi yang efektif itu apa sih? Kita bedah bareng yuk. Konsepnya Omai ini kelihatannya simple ya, tapi kuat banget dampaknya. Jadi dalam konteks segitiga ini, strategi itu intinya gimana perusahaan secara sadar ya, berusaha bikin dirinya beda. Beda secara positif dari pesaing. Caranya, ya pakai kekuatan perusahaan itu sendiri, buat apa? Buat muasin kebutuhan pelanggan. Harus lebih baik dari yang pesaing bisa kasih, itu esensinya lah. Oke. 3 elemen kunci ini sering disebut 3C ya. Corporation, Customer, sama Competition. Tepat, perusahaan, pelanggan, pesaing. Yang penting diingat nih kayaknya, ini bukan cuma kotak-kotak di diagram gitu ya, tapi entitas hidup. Betul sekali. Masing-masing punya kepentingan, punya tujuan sendiri. Nah itu dia. Dan disinilah tantangannya. Gimana caranya menyeimbangkan ketiganya? Karena kalau fokus cuma ke satu aja, misalnya terlalu mikirin pesaing terus, sampai lupa pelanggan maunya apa. Atau sebaliknya, sibuk banget sama urusan internal, enggak ngeh pasar udah berubah. Itu bahaya. Bisa jadi buta sama peluang atau ancaman dari sisi lain gitu ya. Iya, persis. Fokus berlebihan di 1C itu bisa bikin kita rapuh. Jadi keseimbangan ini penting banget ya, bukan cuma teori, apalagi buat perusahaan yang katakanlah besar gitu. Benar. Nah ini nyambungnya ke konsep penting lain dari Omai. Perlunya mendefinisikan unit perencanaan strategis atau SPU yang pas. SPU ini kayak kapal perang kecil yang gesit gitu di dalam armada besar perusahaan. Oke, biar efektif gimana tuh SPU? Menurut Omai ada 3 syarat utama. Pertama, SPU itu harus punya wewenang penuh. Buat apa? Buat nangani semua segmen pelanggan kunci yang kebutuhannya mirip. Gak dipecah-pecah. Jadi fokus gitu ya? Iya. Kedua, harus punya akses. Akses ke semua fungsi perusahaan yang penting buat bikin diferensiasi. Misalnya R&D, produksi, marketing. Semuanya. Kalau enggak, nanti SPU cuma bisa janji, tapi eksekusinya susah. Oh iya, masuk akal. Ketiga, pemahaman. Harus paham semua aspek kunci dari pesaing, biar bisa menang dan juga nggak kaget kalau diserang tiba-tiba. Wah, ini ngingetin saya sama contoh Mitsubishi Heavy Industries di buku itu. Kayaknya relevan banget ya di sini. Bukan cuma soal mindahin karyawan pas bisnis kapalnya lagi susah aja kan? Betul, lebih dalam dari itu. Contoh itu bagus banget nunjukin gimana mereka paham ketiga C. Mereka lihat kondisi pasar, pelanggan kan permintaannya turun, terus tekanan pesaing global, dan mereka juga sadar kapabilitas internal perusahaan mereka, bisa mindahin sumber daya ke divisi lain, kayak mobil atau pembangkit listrik. Jadi karena paham semua itu mereka bisa adaptasi ya? Iya, adaptasi dan bertahan. Struktur SPU yang tepat itu memfasilitasi respon strategis kayak gitu. Ini nunjukin resiliensi. Resiliensi yang lahir dari pemahaman utuh segitiga strategis. Jadi ini bukan sekedar kita tahu siapa pelanggan kita, siapa pesaing kita, terus apa kekuatan kita, dipisah-pisah gitu ya? Sama sekali bukan. Justru intinya itu ada di dinamika hubungan ketiganya. Gimana mereka saling mempengaruhi. Strategi yang jitu itu yang bisa ngatur interaksi ini. Tujuannya ya buat memperluas keunggulan relatif perusahaan. Terus-menerus. Nah, ini jadi dasar buat jenis-jenis strategi lain yang dibahas Omai. Entah fokus ke pelanggan, ke perusahaan, atau ke pesaing. Oke. Nah, buat Anda yang lagi denger ini, apa artinya semua ini? Kenapa sih segitiga ini penting banget buat dipahami? Gampangnya gini, kalau Anda paham interaksi dinamis antara perusahaan Anda, pelanggan Anda, sama pesaing Anda, itu kayak Anda punya peta dasar buat lihat di mana ada peluang strategis. Atau dari mana ancaman bisa datang. Iya. Tanpa peta ini, ya langkah strategis Anda bisa jadi cuma ikut-ikutan, reaktif, atau malah salah arah.
Bisa dibilang ini kompas sekaligus peta lah ya, buat navigasi di medan perang bisnis. Kalau diabaikan, ya kayak berlayar tanpa tujuan yang jelas di tengah badai persaingan. Bisa bahaya. Sip. Oke, kita coba rangkum ya poin-poin utamanya. Jadi, strategi bisnis yang efektif itu akarnya di pemahaman dan pengelolaan interaksi dinamis antara 3J, perusahaan, pelanggan, dan pesaing. Sukses itu bukan cuma soal jago di satu hal, tapi menyeimbangkan ketiganya dengan cerdas. Buat apa? Buat bangun keunggulan jangka panjang. Betul. Dan untuk bisa melakukan itu, apalagi di organisasi yang kompleks, penting banget mendefinisikan SPU yang tepat, yang punya wewenang, akses, dan pemahaman yang cukup. Nah, sebagai penutup nih, saya mau lempar pertanyaan reflektif buat Anda. Coba pikirkan, seberapa jelas sih Anda udah memetakan segitiga strategis untuk konteks Anda sendiri? Mungkin bisnis Anda, proyek Anda, atau bahkan karir Anda. Udah beneran nimbang ketiga elemen ini, kapabilitas internal Anda, perusahaan, kebutuhan target Anda, pelanggan, dan tantangan dari luar, pesaing, plus interaksi dinamis di antara ketiganya secara barengan? Atau jangan-jangan, tanpa sadar, fokus Anda masih berat sebelah aja, cuma ke salah satu sudut? Pertanyaan yang menarik banget buat direnungkan lebih lanjut ya. Oke, terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.